Deviana Putri, mahasiswi Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan memberikan resensi terhadap dua buku yang berseri literasi digital. Buku yang pertama berjudul Demokrasi Damai Era Digital. Buku yang kedua berjudul Yuk Jadi Gamers Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Sebelum saya memberikan resensi terhadap dua buku yang berseri literasi digital ini, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan tentang literasi digital dan resensi. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Sedangkan resensi sendiri merupakan suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni film dan drama. Resensi buku pertama, perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai lapisan kehidupan. Yang paling kentara ialah cara kita berinteraksi dan berpendapat. Sayangnya, masyarakat masih belum seluruhnya dewasa dalam memanfaatkan internet. Konten negatif tersebar dalam beragam bentuk. Hoax yang menjadi paling sering ditemui dan berdaya rusak tinggi. Penanganan konten negatif terus diupayakan melalui ragam pendekatan. Salah satunya melalui penerbitan buku ini yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital yang disusun oleh 34 penulis dari perwakilan 101 mitra pendukung Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan tebal halaman 252 halaman. Buku ini terbagi dalam 5 tema besar, yaitu anak muda, jurnalisme digital, ranah domestik, perihal demokrasi, dan media sosial. Isi dari buku ini yaitu perubahan teknologi digital membuat fotografi tidak lagi mahal dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui smartphone berteknologi tinggi, masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas fotografi. Foto sebagai sebuah karya seni tidak akan berlaku lagi di media sosial karena tidak lagi menjadikan barang bukti, namun sudah menjadi salinan yang dibagikan. Tidak ada lagi hak eksklusif atas kepemilikan sebuah foto dalam sosial media, karena setiap pengguna sosial media di dunia maya bisa dengan bebas mengambil, membagikan, dan melakukan manipulasi tanpa izin. Inilah titik di mana foto hoax lahir. Foto hoax bisa diartikan sebagai sajian visual yang berisi informasi palsu, tidak benar, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Dunia maya dan media sosial akan selalu melahirkan jejak digital. Foto hoax merupakan sisi gelap dari jejak digital. Oleh karena itu, literasi visual menjadi hal yang sangat krusial agar foto hoax tidak menjadi konsumsi yang bersifat banal. Kehidupan demokrasi Indonesia selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Namun, persoalan klasik tak bisa dihilangkan begitu saja. Meskipun perkembangan teknologi seharusnya mengiringi situasi demokrasi yang positif. Karena itu, menjadi tugas bersama dari berbagai kalangan untuk menyebarkan informasi yang positif. Dengan membangun iklim komunikasi yang baik, membiasakan berdiskusi, serta mendengarkan pendapat dan berempati pada perasaannya, merupakan contoh kecil demokrasi yang sejatinya dapat diterapkan dalam keluarga. Karena setiap zaman memang memiliki tantangannya masing-masing. Maka dengan pembiasaan positif seperti memberikan rasa saling menghargai dalam keluarga, diharapkan dapat menjadi bekal kepada anak untuk saling menghargai dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti di masyarakat luas dan media sosial. Satu hal yang bisa kita refleksikan bersama adalah jangan lupa untuk tetap mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk demokrasi 4.0 dan jangan pernah dikendalikan oleh teknologi. Kita justru harus bertanggung jawab mengendalikan teknologi. Kendalikanlah teknologi dengan pengetahuan, kemauan, dan keterampilan. Dan diharapkan keluarga bisa membangun budaya demokrasi yang sehat di era digital.
itu merupakan sedikit isi dari buku yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital. Kelebihan dari buku ini bisa menyampaikan maksudnya dengan sangat santai dan mudah dimengerti. Buku ini juga memberikan informasi dan pelajaran bagi anak muda, masyarakat maupun keluarga tentang berdemokrasi dengan damai, akal sehat dan bertanggung jawab dalam mengendalikan teknologi. Kekurangan pada buku Demokrasi Damai Era Digital ini kurang memberikan ilustrasi yang menarik, hanya memberikan penjelasan saja, dan terdapat beberapa artikel yang kurang lengkap penjelasannya. Selanjutnya, resensi buku kedua. Buku yang kedua berjudul Yuk Jadi Gamer Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Perkembangan penggunaan internet di Indonesia termasuk cepat. Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet diperkirakan sekitar 50% dari 262 juta penduduk Indonesia atau sekitar 153,3 juta jiwa. Terdapat kenaikan sekitar 20 juta jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 132,7 juta jiwa. Berdasarkan usia pengguna internet di Indonesia, pengguna dalam kategori usia 19-34 tahun adalah sekitar 49,52%. Usia 13-18 tahun adalah 16,68%. Dan usia 35 tahun sampai 54 tahun adalah sekitar 29,55%. Dengan demikian, penduduk berusia muda adalah pengguna terbesar dari media baru. Data ini semakin menunjukkan arti penting literasi digital bagi penduduk berusia muda. Walau begitu, penduduk yang dikategorikan berusia dewasa juga tidak bisa dinafikan sebagai pengguna karena pengaruhnya pada anak-anak mereka dan penduduk berusia muda di tempat tinggal masing-masing. Literasi digital, seperti halnya literasi media, memiliki 3 elemen. Elemen pertama adalah kompetisi atau kecakapan yang mesti dimiliki oleh individu ketika mengakses media baru. Kecakapan ini adalah unsur utama dan terpenting. Elemen kedua adalah lokus personal, yaitu individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Pada titik ini, konsekuensi sosial dari literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital berguna ketika individu memerlukannya. Misalnya, literasi game online akan lebih berguna untuk para remaja yang mengakses game online, bukan untuk orang dewasa yang tidak tahu atau jarang mengakses game online. Lokus personal tidak hanya berkaitan dengan diri, melainkan juga dengan individu, berinteraksi dengan individu lain dan komunitas. Dengan demikian, lokus personal juga memiliki konsekuensi sosial. Ketika berhadapan dengan media baru, individu dapat memiliki 3 posisi, yaitu individu termediasi, individu yang virtual, individu yang berjaringan. Elemen ketiga adalah struktur pengetahuan. Literasi digital pada akhirnya akan menjadikan individu memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi dan dunia sosial yang dijalaninya. 10. Tahap kompetensi literasi digital CAPELIDI. Kompetensi adalah elemen terpenting dalam literasi digital. Kompetensi dapat dipelajari dan dikuasai oleh individu. Berikut ini adalah 10 kompetensi literasi digital CAPELIDI yang digunakan di dalam buku Yuk Jadi Gamer Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Yang pertama, mengakses. Yang kedua, menyeleksi. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, memverifikasi. Yang keenam, mengevaluasi. Yang ketujuh, mendistribusikan. Yang kedelapan, memproduksi. Yang kesembilan, berpartisipasi. Yang kesepuluh, berkolaborasi. Ke-10 tahapan ini berisi beragam informasi dan tips bagi gamers remaja yang terpapar secara langsung dan kontinu dalam bermain game online melalui gadget mereka. Informasi ini diantaranya berisi melalui dari menyikapi cara gamers remaja mengakses dan menyeleksi permainan, menganalisis konten permainan, memahami logika game gratis tapi berbayar, sampai pada partisipasi dan berkolaborasi dengan para gamers remaja lain untuk meliterasi lingkungan sekitarnya. Kelebihan dari buku ini memberikan desain yang menarik,
dan penjelasan beserta ilustrasi yang membuat para pembaca tidak bosan. Di dalam buku ini, kita juga mendapatkan beragam informasi dan tips bagi gamer remaja. Buku ini juga mudah dibaca dan dipahami dan juga memberikan inspirasi bagi pembacanya untuk menjadi bagian dari penggiat literasi digital.